Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Anang Sulistyo. Kali ini kita akan memberikan seputar informasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru di jenjang SMA dan SMK serta SLB negeri di Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa hal yang baru untuk PPDB di tahun 2024 ini. Harapan kami untuk teman-teman yang menyimak penjelasan singkat bisa paham dan nanti bisa mengaplikasikan apa yang menjadi ketentuan di PPDB 2024. Oke, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman subscribe dan like serta komen supaya nanti kami bisa membangun channel ini lebih baik dan lebih bagus. Nah, yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah ada beberapa hal baru yang perlu teman-teman ketahui dalam penerimaan PPDB tingkat SMA SMK negeri di Jawa Timur tahun 2024. Nah, terkait hal baru tersebut, yang pertama adalah sistem zonasi. Nah, di sini dijelaskan di dalam presentasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah dalam satu kabupaten atau kota terbagi menjadi beberapa zona. Yang kedua, kuota zonasi SMA 50% dan itu terbagi atas wilayah zonasi radius atau jarak terdekat sebanyak 30% dan wilayah zonasi sebaran sebanyak 20%. Nah, ini hal barunya teman-teman bisa dilihat. Yang pertama adalah sistem zonasi. Nah, poin pertama, zonasi radius atau jarak terdekat. Ini yang dimaksud adalah di mana di jenjang SMA diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam zonasi dan wilayah luar zonasi yang berbatasan, yang diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan sampai dengan mencapai 30% dari daya tampung sekolah. Nah, ini yang poin pertama yang membedakan hal barunya. Jadi dari 50% itu teman-teman nanti bisa melihat. Jadi terbagi menjadi dua zonasi, yaitu zonasi radius atau jarak terdekat dan zonasi sebaran. Nah, ini zonasi sebaran itu adalah diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan atau desa di wilayah dalam zonasi dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam zonasi tersebut dengan kuota 20% dari daya tampung sekolah. Jadi sistem zonasi untuk SMA itu 50% tapi terbagi menjadi dua, ya, 30% untuk zonasi radius jarak terdekat dan 20% itu zonasi sebaran. Semuanya yang menentukan adalah sistem dari PPDB Jawa Timur. Oke, kita lanjutkan. Nah, hal berikutnya yang baru adalah terkait dengan pengambilan PIN. Nah, pengambilan PIN ini dilakukan oleh calon peserta didik baru dengan cara mendatangi SMA atau SMK negeri yang masuk wilayah dalam atau luar zonasi sesuai dengan kedekatan jarak domisili atau alamat yang ada di dalam KK calon peserta didik baru dengan membawa dokumen untuk diverifikasi dan divalidasi. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melakukan pengambilan PIN. Kalau di tahun 2003 dan tahun sebelumnya, pengambilan PIN itu dilakukan secara online, secara mandiri. Kita hanya nunggu waktu sekitar 1 hari atau 2 hari, PIN akan dapat dicetak. Tetapi untuk tahun 2024 ini, teman-teman, dalam pengambilan PIN itu ada proses verifikasi dan validasi. Jadi nanti di awal terkait pengambilan PIN, nanti teman-teman akan mengambilnya tetap lewat website PPDB Jatim, tetapi tidak bisa 1 hari atau 2 hari itu langsung bisa mencetak PIN, tetapi
harus ada proses verifikasi dan validasi di SMA atau SMK negeri di sekitar zonasi atau luar zonasi. Nah, pokoknya yang penting adalah SMA negeri atau SMK negeri yang terdekat dari domisili teman-teman. Oke, untuk pengambilan PIN tata cara nanti kita bahas lebih lanjut di hal yang lain. Nah, terkait persyaratan, secara umum seperti ini teman-teman, hampir sama dengan yang lalu. Ini yang perlu dipahami. Yang jelas adalah teman-teman harus punya kartu keluarga di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini teman-teman bisa melihat, dibaca. Ada ketentuan F. Ini yang penting adalah KK itu diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1. Yaitu tanggal 10 Juni 2024. Nah, ketentuan berikutnya di G, itu ada dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu dapat digantikan dengan SKD yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain. Dengan ketentuan yang pertama adalah adanya bencana alam. Terus yang kedua ada bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Oke, nanti beberapa juknisnya akan teman-teman dapatkan dari sekolah. Nanti silakan dibaca, kita hanya membantu. Nah, ini ada lanjutannya. Dalam hal KK kurang dari 1 tahun, terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan. Nah, lebih lanjut lagi, dijelaskan di I, perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, hilang atau rusak. Terus, dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama. Jadi, teman-teman kalau mempunyai KK yang kurang dari 1 tahun, itu akibat mungkin penambahan saudara atau keluarga, terus ada pengurangan, hilang atau rusak, nanti teman-teman pada saat pendaftaran, ketika memasukkan foto scan KK, itu nanti harus dilampiri surat atau KK yang lama atau surat kehilangan dari kepolisian apabila hilang. Ini yang paling penting teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, maka harus disertai dengan kepindahan seluruh anggota keluarga yang ada pada KK. Misal dalam satu keluarga ada ayah, ibu, dan juga teman-teman. Ketika pindah KK, maka ketiga-tiganya harus pindah. Jadi tidak bisa hanya pindah peserta didiknya saja, orang tuanya tidak. Itu maka kemungkinan tidak bisa untuk melakukan pengambilan PIN. Ya. Terus berikutnya di I, nama orang tua atau wali calon peserta didik. Nah, ini yang paling penting. Nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua calon peserta didik baru dengan nama yang tercantum pada rapor, ijazah, atau surat keterangan kelulusan dari sekolah. Dan juga apabila kakaknya baru, maka harus sama dengan kakak sebelumnya. Ketika ada perpindahan yang saya sampaikan tadi, maka harus sama. Antara kakak baru dengan kakak yang lama harus sama. Terus, bila terdapat perbedaan nama orang tua, wali calon peserta didik, maka kakak terakhir dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK. Oke, teman-teman. Nah,
Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya. Calon peserta didik yang berdomisili di lembaga pondok pesantren atau panti asuhan mengikuti domisili lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lembaga dan dilengkapi dengan surat izin atau keputusan pendirian lembaga dari institusi yang berwenang. Surat keterangan domisili diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 tanggal 10 Juni 2024. Nah, terus berikutnya ada ini terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas. Ini ada beberapa poin untuk bisa melakukan pendaftaran di PPDB SMA, SMK Negeri di Jatim. Nah, terus yang terakhir adalah calon peserta didik tidak terlibat dalam tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Nah, ini untuk SMK, bisa teman-teman lihat. Nanti ada beberapa SMK yang mewajibkan untuk adanya surat kesehatan. Adanya kriteria tertentu dalam perekrutannya. Oke, nah ini pengambilan PIN-nya. Ini yang saya sampaikan tadi. Dilakukan 1 kali teman-teman. Ini jadi PIN itu diambil sekali selama PPDB SMA, SMK Negeri berlangsung. Nah ini yang kedua adalah diawali dengan mengisi data. Jadi teman-teman nanti mengisi data dulu di website PPDB Jatim secara online kan jelas. Setelah itu teman-teman melakukan verifikasi. Ya. Jadi menyerahkan dokumen untuk diverifikasi dan divalidasi oleh petugas operator SMA, SMK saat mengambil PIN. Jadi teman-teman kalau hari ini mengisi data lewat online, besok bisa lakukan penyerahan dokumen untuk diverifikasi dan divalidasi oleh petugas operator SMA, SMK Negeri. Silakan teman-teman memilih untuk pengambilan di SMA atau SMK Negeri terdekat. Untuk terkait dengan apa-apa saja yang diperlukan adalah ini, ada A sampai dengan I. Nah, oke teman-teman, sampai di situ mungkin ada pertanyaan. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan terus pantau channel kita supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait dengan PPDB Jatim. Oke, dari kami Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.